Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hari itu, ruang rapat terasa sesak oleh puluhan karyawan yang duduk rapi dengan wajah tegang. Di ujung meja panjang, manajer kami, Arman, berdiri dengan jas mewah dan wajah angkuhnya. Dia selalu berbicara seolah dirinya dewa yang tak pernah salah, sementara semua orang hanyalah budak yang harus patuh. Aku, Raka, duduk di pojok dengan buku catatan di tangan, berusaha menahan degup jantung yang semakin cepat. Aku tahu, aku akan jadi sasaran berikutnya. Benar saja, suara tajamnya mengoyak udara. Raka, berdiri. Perintahnya dengan nada menghina. Aku bangkit, menatapnya dengan berusaha tenang. Inilah contoh nyata karyawan gagal. 3 tahun kerja, hasilnya nihil. Kau lamban, tak punya inovasi, dan kalau aku boleh jujur, kau hanya jadi beban bagi perusahaan ini. Suara tawanya meledak, diikuti beberapa orang yang pura-pura tertawa, bukan karena lucu, tapi karena takut padanya. Aku hanya bisa menelan ludah. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menusuk harga diriku. Rasanya seluruh ruangan berubah menjadi pengadilan, dan aku terdakwa yang dihina tanpa kesempatan membela diri. Mataku panas, namun aku menahan air mata agar tak jatuh. Satu hal yang kutahu, aku sedang dipermalukan di depan semua orang yang kukenal. Seakan belum cukup, Arman melanjutkan dengan nada yang lebih tajam. Mulai hari ini, kau tidak usah datang lagi ke kantor. Aku pecat kau, Raka. Perusahaan ini butuh orang pintar, bukan pecundang sepertimu. Suasana ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju padaku, sebagian kasihan, sebagian lagi puas melihatku jatuh. Aku berdiri kaku, seakan seluruh tenagaku tersedot habis. Dengan langkah berat, aku keluar dari ruang rapat. Setiap langkah bagai pukulan yang menghancurkan kebanggaanku sedikit demi sedikit. Di luar, aku menatap langit abu-abu, lalu menarik napas panjang. Dalam hati, suara kecil berbisik, kau sudah jatuh, Raka. Tapi jangan lupa, setiap orang yang jatuh punya kesempatan untuk bangkit. Kata-kata itu kutanam dalam-dalam, meski rasa sakit masih menusuk dada. Aku tahu satu hal, perlakuan Arman hari ini akan menjadi api dalam hidupku. Api yang akan menyalakan tekadku untuk bangkit, dan suatu saat nanti, aku akan berdiri di atasnya, membuat dia merasakan pahitnya dipermalukan di depan semua orang. Malam itu, aku pulang dengan langkah gontai. Setiap kata hinaan Arman masih bergema di telingaku, menusuk seperti belati. Di kamar kecil kontrakanku, aku duduk termenung, menatap atap yang bocor sambil menggenggam surat pemecatan. Air mata akhirnya jatuh, bukan karena kehilangan pekerjaan, tetapi karena harga diriku diinjak-injak di depan semua orang. Kau pecundang, kata-kata itu berulang kali terngiang, membuat dadaku sesak. Namun di balik air mata, aku tahu, luka ini tak boleh sia-sia. Hari-hari berikutnya terasa gelap. Banyak sahabat kerja menjauhiku, takut ikut dibenci manajer sombong itu. Uang tabunganku kian menipis, dan aku harus berhemat dengan makan seadanya. Tapi justru di titik paling rendah itulah aku menemukan cahaya. Aku mulai membuka catatan lama, ide-ide proyek yang pernah kutawarkan, tapi selalu ditolak Arman dengan alasan, tak berguna. Kupandangi lembar-lembar itu, dan untuk pertama kalinya, aku sadar, apa yang dia sebut sampah, bisa jadi emas bila aku berani mencoba. Dengan sisa uang yang ada, aku memberanikan diri membuka usaha kecil. Awalnya hanya berupa jasa sederhana, dikerjakan dari kamar kontrakan. Aku tak punya pegawai, tak punya modal besar, hanya tekad yang membara. Setiap kegagalan kecil kualami, setiap cemooh orang luar ku terima, tapi aku selalu ingat wajah Arman saat menghinaku. Itulah bahan bakar yang membuatku terus melangkah meski jalannya terjal. Aku bekerja siang malam, mempromosikan usahaku, belajar dari internet, bahkan tidur hanya beberapa jam. Perlahan, tanda-tanda keberhasilan mulai muncul.
1-2 klien datang, puas dengan hasil kerjaku, lalu merekomendasikan pada yang lain. Dari yang awalnya mustahil, perlahan usahaku mulai tumbuh. Meski kecil, aku bisa merasakan, ini bukan sekadar bisnis, ini adalah awal dari balas dendam yang elegan. Dan di balik semua kerja keras itu, aku berjanji dalam hati, suatu hari nanti, aku akan kembali berdiri di hadapan Arman. Bukan sebagai karyawan yang dipermalukan, melainkan sebagai seseorang yang lebih tinggi darinya. Hari itu akan tiba, dan saat itu, dunia akan tahu siapa yang sebenarnya pecundang. Waktu berjalan, dan hari-hari keras itu mengubahku menjadi seseorang yang berbeda. Dari seorang karyawan yang dulu dihina dan dicap pecundang, aku kini belajar menjadi pemimpin bagi diriku sendiri. Usahaku yang dulu hanya berawal dari kamar kontrakan kini berkembang, pelan tapi pasti. Klien demi klien datang, bukan karena belas kasihan, tetapi karena hasil kerjaku yang terbukti. Setiap pujian yang kudapat dari mereka terasa seperti obat, menghapus luka yang dulu ditorehkan Arman. Suatu ketika, aku mendapat kesempatan besar, sebuah perusahaan menengah ingin bekerja sama denganku untuk proyek penting. Malam itu aku tak bisa tidur, memikirkan bagaimana aku yang dulu diremehkan kini mulai dipercaya. Aku menatap kaca, melihat wajahku sendiri yang letih tapi penuh semangat, lalu berbisik pada bayangan, inilah awalnya, Raka. Jangan berhenti, kau sudah di jalur yang benar. Namun, di balik kebahagiaan itu, bayangan masa lalu selalu menghantuiku. Setiap kali aku menandatangani kontrak, aku teringat bagaimana dulu Arman menuduhku tak berguna. Setiap kali aku berdiri di depan klien, aku teringat saat dia mempermalukanku di ruang rapat. Luka itu belum sembuh, tapi justru di sanalah kekuatanku. Luka itu berubah menjadi api, dan api itu kini semakin menyala. Dari keuntungan yang perlahan meningkat, aku menyewa kantor kecil dan merekrut beberapa anak muda yang penuh semangat. Melihat mereka bekerja dengan senyum tulus membuatku sadar, beginilah seharusnya seorang pemimpin bersikap. Tidak dengan kesombongan, tidak dengan penghinaan, tapi dengan memberi ruang agar setiap orang bisa tumbuh. Aku berjanji, tidak akan pernah menjadi seperti Arman. Dan tanpa kusadari, kabar tentang perusahaanku mulai menyebar. Nama Raka yang dulu dianggap lemah kini mulai diperhitungkan di dunia bisnis. Dalam hati, aku tahu, jarak antara diriku dan Arman semakin menyempit. Cepat atau lambat, jalan kami akan kembali bertemu. Dan saat itu tiba, bukan aku yang akan tunduk lagi, melainkan dia. Hari itu, undangan resmi tiba di mejaku. Sebuah tender besar antar perusahaan akan digelar, dan semua nama besar diundang untuk mempresentasikan proyek masing-masing. Saat ku baca daftar peserta, jantungku berdegup kencang, di sana tertera nama perusahaan lamaku, dipimpin oleh Arman. Tanganku gemetar sesaat, bukan karena takut, tetapi karena sadar inilah saat yang selama ini kutunggu. Aku menatap undangan itu dengan senyum tipis. Akhirnya, kau tak bisa lari dariku, Arman. Hari presentasi pun tiba, ruangan megah penuh dengan para pemimpin perusahaan, investor, dan pengusaha besar. Aku melangkah masuk dengan setelan rapi, didampingi tim kecilku yang penuh semangat. Suasana berubah hening ketika namaku dipanggil. Dari sudut ruangan, aku bisa melihat wajah Arman yang langsung berubah, matanya terbelalak, mulutnya sedikit terbuka, seakan tak percaya melihatku berdiri di podium, bukan lagi sebagai bawahannya, melainkan sebagai lawan sejajar. Saat aku mulai berbicara, suaraku tenang namun penuh keyakinan. Aku memaparkan ide-ide yang dulu pernah ditolak olehnya, kini kuhadirkan dengan lebih matang dan terbukti nyata. Para hadirin bertepuk tangan, beberapa bahkan mengangguk kagum. Sementara itu, aku melirik ke arah Arman, wajahnya kaku, tangannya mengepal di bawah meja. Untuk pertama kalinya, kesombongannya runtuh di hadapan banyak orang. Setelah aku turun dari podium, giliran Arman naik. Tapi berbeda denganku, presentasinya terdengar lemah dan penuh kebingungan. Beberapa investor mengernyitkan dahi, bahkan ada yang terlihat bosan. Saat itu aku tahu, roda telah berputar.
Orang yang dulu menghinaku sebagai pecundang, kini terlihat seperti pria yang kehilangan kendali atas segalanya. Di akhir acara, banyak orang menghampiriku, menyalamiku, dan memberi ucapan selamat. Dari kejauhan, aku melihat Arman berdiri sendirian, wajahnya pucat pasi. Aku mendekatinya, menepuk bahunya dengan senyum tenang. "Ingat, manajer," bisikku pelan, "jangan pernah meremehkan orang yang kau injak hari ini, karena bisa jadi, besok dia yang berdiri lebih tinggi darimu." Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Apakah mau saya lanjutkan ke bab 5, sebagai penutup dramatis, di mana Raka benar-benar mempermalukan Arman secara elegan di depan publik, sekaligus menunjukkan kemenangan sejati. Baik, mari kita lanjutkan ke bab 5 sebagai puncak cerita dan penutup dramatis. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bab 5 balas dendam yang manis. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupku. Setelah presentasi berakhir, panitia tender mengumumkan pemenang. Dengan suara lantang, nama perusahaanku disebut sebagai pemenang utama. Ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan, sementara aku berdiri dengan kepala tegak, menahan senyum. Mataku sekilas menatap Arman yang kini terdiam, wajahnya memerah menahan malu. Semua orang tahu siapa yang benar-benar berjaya hari itu. Setelah acara usai, beberapa wartawan mendekat, menanyakan kisah perjuanganku. Dengan suara tenang aku menjawab, "Saya hanya ingin membuktikan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk bangkit, meski pernah dianggap remeh. Kuncinya adalah jangan pernah berhenti berusaha." Ucapan itu membuat para hadirin kagum, dan di saat yang sama, menjadi tamparan paling keras bagi Arman, yang dulu mempermalukanku di depan banyak orang. Kini, di depan publik yang sama, dialah yang hancur harga dirinya. Tak lama kemudian, ku dengar kabar bahwa perusahaan lama tempatku bekerja kehilangan banyak klien, bahkan mulai merugi. Banyak karyawan lama memilih keluar karena tak tahan dengan kepemimpinan Arman. Ironisnya, pria yang dulu merasa paling berkuasa, kini ditinggalkan sendirian dalam runtuhnya kerajaannya sendiri. Dan aku hanya bisa tersenyum getir, bukan karena puas melihatnya jatuh, tapi karena keadilan akhirnya berpihak padaku. Beberapa minggu kemudian, tanpa diduga, Arman menemuiku. Wajahnya sudah jauh berbeda, tak lagi angkuh, melainkan penuh penyesalan. "Raka, maafkan aku dulu buta karena kesombongan," katanya dengan suara bergetar. Aku menatapnya lama, lalu menjawab singkat, "Aku sudah memaafkanmu. Tapi ingat, rasa hormat tidak pernah lahir dari jabatan, melainkan dari bagaimana kau memperlakukan orang lain." Kata-kataku membuatnya menunduk, tak mampu menatap mataku. Aku berjalan meninggalkannya, dengan langkah pasti. Kini aku bukan lagi karyawan yang dipermalukan, melainkan seorang pemimpin yang berdiri tegak. Balas dendamku sudah lunas, bukan dengan amarah, melainkan dengan keberhasilan yang membuat dunia menyaksikan siapa yang sebenarnya kalah. Dan di dalam hatiku, aku berjanji, tidak akan pernah mengulang kesalahan Arman, karena kemenangan sejati bukanlah menjatuhkan orang lain, tetapi membuktikan bahwa aku bisa berdiri lebih tinggi dengan caraku sendiri. Hari-hari setelah kemenangan itu berjalan seperti mimpi indah. Perusahaanku semakin berkembang pesat, proyek demi proyek mengalir tanpa henti. Orang-orang yang dulu tak melirikku, kini berebut ingin bekerja sama. Namun di balik semua kesibukan itu, aku sesekali masih mendengar kabar tentang Arman. Ia kehilangan jabatannya, digantikan oleh orang baru. Nama yang dulu dielu-elukan kini jadi bahan ejekan di kalangan bisnis. Kesombongan yang dulu menjadi mahkotanya, kini berubah menjadi beban yang menjatuhkannya ke dasar. Suatu sore, aku bertemu kembali dengannya secara tak sengaja di sebuah kafe. Arman duduk sendirian di pojok, dengan pakaian lusuh dan mata kosong. Dia tak lagi terlihat seperti manajer angkuh yang dulu menjatuhkanku. Saat matanya menangkap kehadiranku, ia terdiam lama, lalu menunduk. Aku bisa merasakan ada air mata yang ia tahan. Kesombongan yang dulu melekat erat di dirinya kini hancur, digantikan penyesalan yang tak berujung. Aku mendekatinya, menaruh segelas kopi di mejanya. "Hidup ini roda, Arman," kataku pelan.
Kau dulu di atas, aku di bawah. Tapi roda berputar, dan sekarang posisinya terbalik. Bedanya, aku belajar menghargai orang, sementara kau menghancurkan dirimu dengan kesombonganmu sendiri." Arman tak menjawab, hanya menutup wajah dengan kedua tangannya. Saat itu aku sadar, balas dendamku sudah tuntas. Meski aku telah memaafkannya, aku tahu luka yang ia tinggalkan padaku dulu tak akan hilang begitu saja. Tapi dari luka itu, aku belajar banyak hal, tentang harga diri, tentang keteguhan hati, dan tentang arti kerja keras. Aku belajar bahwa tidak ada penghinaan yang lebih indah daripada membuktikan keberhasilan di hadapan orang yang pernah meremehkan kita. Malam itu, saat aku melangkah keluar dari kafe, angin berhembus lembut seolah membisikkan sesuatu. Aku menatap langit penuh bintang, tersenyum, dan berbisik pada diriku sendiri, balas dendam terbaik bukanlah membuat orang lain jatuh, tetapi berdiri lebih tinggi tanpa kehilangan hati nurani. Beberapa bulan berlalu setelah pertemuanku dengan Arman di kafe itu. Perusahaanku semakin kokoh berdiri, bukan hanya karena keuntungan yang besar, tetapi karena nilai-nilai yang kutanamkan, kejujuran, kerja keras, dan saling menghargai. Karyawan-karyawanku bukan sekadar pekerja, tapi keluarga yang saling menopang. Aku ingin memastikan, tak seorang pun merasakan pahitnya diperlakukan seperti aku dulu diperlakukan. Dari luka yang pernah kutanggung, lahirlah ruang yang lebih manusiawi untuk mereka. Arman, di sisi lain, semakin tenggelam dalam bayang-bayang penyesalan. Kudengar ia kini hidup sederhana, jauh dari gemerlap dunia yang dulu ia banggakan. Beberapa kali aku mendapat kabar bahwa ia berusaha bangkit, namun selalu terhambat oleh reputasinya yang hancur. Aku sempat merasa kasihan, tapi di saat yang sama aku tahu, semua itu adalah harga yang harus dibayar karena kesombongan dan ketidakadilan yang pernah ia tanamkan. Suatu malam, aku berdiri di balkon rumahku yang baru, menatap gemerlap lampu kota. Aku mengingat perjalanan panjangku, dari seorang karyawan hina yang dipermalukan, hingga kini menjadi pemimpin yang disegani. Aku menarik napas panjang, dan di hatiku hanya ada rasa syukur. Kesuksesan ini bukan semata balas dendam, melainkan anugerah yang lahir dari tekad dan keberanian untuk bangkit. Aku tersenyum tipis sambil berkata dalam hati, "Terima kasih, Arman. Kalau saja dulu kau tidak menjatuhkanku, mungkin aku takkan pernah berdiri sejauh ini. Kau membakar aku dengan hinaanmu, dan dari api itu, aku lahir kembali." Kata-kata itu membuat dadaku terasa lega, seolah seluruh beban masa lalu akhirnya benar-benar hilang. Dan malam itu, aku menyadari satu kebenaran sederhana, kemenangan sejati bukan ketika orang lain jatuh di kakimu, melainkan ketika kau bisa berdiri lebih tinggi tanpa harus menginjak siapapun. Dari luka, aku menemukan kekuatan. Dari kehancuran, aku menemukan jati diri. Dan dari kesombongan seorang manajer, aku menemukan arti sesungguhnya dari sebuah kemenangan. Hari-hari setelah semua itu berlalu, aku semakin menyadari bahwa hidup bukan hanya soal menang atau kalah. Aku pernah begitu membenci Arman, ingin melihatnya jatuh sehancur-hancurnya. Tapi setelah semua itu terjadi, aku justru merasa hampa. Rupanya, kemenangan yang sesungguhnya bukanlah saat musuh kita roboh, melainkan ketika hati kita mampu memaafkan. Luka lama memang tak bisa hilang, tapi doa bisa membuatnya terasa ringan. Suatu malam aku berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membalikkan hinaan menjadi kekuatan, menjadikan aku yang kecil ini berdiri tegak di hadapan orang yang pernah meremehkan. Aku tak meminta Arman hancur, aku hanya berharap ia belajar dari kesalahannya. Semoga ia mendapat jalan baru, dan tidak lagi memperlakukan orang lain seperti dulu. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan air mata sakit, melainkan kelegaan. Esoknya, aku mengumpulkan seluruh karyawan di kantorku. Dengan suara lantang, aku berkata, "Ingatlah, kita boleh gagal, boleh jatuh, bahkan boleh dihina. Tapi jangan pernah kita menghina orang lain hanya karena kita sedang di atas. Kesombongan adalah racun, dan hanya kerendahan hatilah yang bisa membuat kita tetap manusia." Semua terdiam,
lalu bertepuk tangan dengan mata berkaca-kaca. Saat itu aku tahu, luka masa laluku kini berubah menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Di sisi lain, kabar tentang Arman semakin jarang terdengar. Ada yang bilang ia pindah ke kota lain, mencoba hidup baru dengan lebih sederhana. Aku hanya bisa berharap, ia benar-benar belajar dari semua itu. Tidak ada dendam lagi di hatiku, hanya doa agar suatu hari ia menemukan jalannya sendiri. Karena aku sadar, manusia bukanlah hakim bagi manusia lainnya, hanya Tuhan yang berhak memberi keadilan yang sempurna. Dan di akhir perjalanan ini, aku menatap langit luas dengan senyum lega. Dari seorang yang dulu dipermalukan, kini aku berdiri tegak sebagai saksi bahwa hidup selalu memberi kesempatan kedua. Kesombongan bisa meruntuhkan siapa saja, tapi ketabahan dan keikhlasan mampu membangun kembali bahkan dari reruntuhan yang paling pahit. Itulah warisan hidupku, dan doa yang selalu kubawa dalam hati. Beberapa tahun setelah semua luka itu berlalu, aku berdiri di sebuah panggung seminar bisnis, di hadapan ratusan orang muda yang haus inspirasi. Mereka menatapku dengan penuh harapan, menunggu kata-kata yang bisa menyalakan semangat. Aku menghela napas panjang, lalu bercerita tentang masa laluku, tentang bagaimana aku pernah dihina, dipermalukan, bahkan dipecat dengan cara paling kejam. Semua ruangan hening, seolah menelan tiap kalimat yang kuucapkan. Kalau aku boleh jujur, ucapku dengan suara bergetar, aku tak akan pernah berdiri di sini jika dulu aku tidak dijatuhkan. Luka itu membuatku bangkit, hinaan itu yang menjadikanku kuat. Jadi, jangan pernah takut ketika kalian direndahkan. Karena bisa jadi, itu adalah pintu menuju kemenangan yang lebih besar. Sejenak ruangan dipenuhi tepuk tangan, sebagian penonton bahkan meneteskan air mata. Di tengah sorak-sore itu, aku teringat kembali sosok Arman. Entah di mana ia kini berada, entah bagaimana nasibnya. Tapi dalam hatiku, aku telah benar-benar memaafkannya. Ia pernah menjadi duri. Kini, ketika aku menoleh ke belakang, semua luka, air mata, dan hinaan yang dulu kuterima hanyalah bagian dari proses yang membentuk diriku saat ini. Aku sadar, tanpa rasa sakit itu aku tak akan pernah menemukan kekuatan sejati yang selama ini terpendam. Hidup memang keras, tetapi justru dari kerasnya itulah kita ditempa menjadi pribadi yang lebih kokoh. Aku belajar bahwa kesombongan hanya akan menjatuhkan siapapun yang memeliharanya, sedangkan kerendahan hati akan meninggikan derajat seseorang lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Arman adalah contoh nyata, dan aku adalah saksi bahwa roda kehidupan benar-benar berputar. Hari ini kita di bawah, tapi besok kita bisa berada di atas, selama kita tidak menyerah. Kemenangan yang kuraih bukanlah tentang mengalahkan musuhku, melainkan tentang mengalahkan diriku sendiri, rasa takut, rasa rendah diri, dan luka masa lalu. Semua itu kini telah berubah menjadi kekuatan dan doa yang menyertai setiap langkahku. Balas dendamku sudah tuntas, bukan dengan menjatuhkan, melainkan dengan membuktikan bahwa aku bisa bangkit lebih tinggi. Untuk kalian semua yang mendengarkan kisah ini, semoga cerita perjalanan hidupku bisa menjadi cermin dan penyemangat. Jangan pernah putus asa ketika kalian jatuh, jangan menyerah saat kalian dihina, karena setiap luka bisa menjadi bahan bakar untuk bangkit. Ingatlah, hidup ini bukan tentang seberapa sering kita terjatuh, tetapi seberapa kuat kita bangkit setiap kali dijatuhkan. Akhirnya, izinkan aku berdoa untuk kalian semua, ya Tuhan, limpahkanlah kekuatan kepada siapapun yang sedang diuji, berikan jalan terang bagi mereka yang sedang berada dalam kegelapan, dan jadikan setiap hinaan yang mereka terima sebagai cambuk untuk menjadi lebih baik. Jadikan mereka pribadi yang sabar, kuat, dan penuh keberkahan dalam setiap langkah hidupnya. Terima kasih kepada seluruh penonton YouTube yang setia menyimak kisah ini. Dukungan dan doa kalian adalah kekuatan bagi saya untuk terus berkarya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.